kepada Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa dan Allah kami yang mulia, Allah kami yang bertata di atas pujian umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang hidup, dan Allah kami yang perkasa dan hidup hari lepas hari kami. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, bersyukur karena cinta kasih Tuhan selalu menyertai hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, sebentar kami ingin duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan pesan isi hati Tuhan. Sama kayak lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap perkataan Tuhan yang turun, perkataan Tuhan yang hadir untuk menguatkan kami semua, mengajari kami. Urapi kami semua di tempat ini dengan urapan yang sama. Roh Kudus berkarya dan Engkau pimpin dan berbicaralah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, belum makan ya? Bisa tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Itu dia. Haleluya. Salam. Salam. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib yang selalu menyertai dalam hidup hari lepas hari kita. Amin. Bersyukur jika pada hari ini kita ketemu lagi di tanggal 23 hari ini ya. Tanggal 23 Februari 2025. Sebentar lagi beberapa bulan kita Natal. Berapa bulan lagi? Menjelang Natal. 10 bulan lagi. 10 bulan lagi. 10 bulan lagi kita akan melewati tahun-tahun. Nah, makanya lagu di awal, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Nggak disangka-sangka sudah 2 bulan. Ya, sudah 2 bulan ini kita udah memasuki tahun yang baru. Nah, dan sudah berapa kali ulang tahun kita lewati ya. Tapi ulang tahun kemarin ternyata bareng dengan JJ. Nanti kita doakan ya sama-sama. Saya baru tahu kalau Tambi ulang tahun juga kemarin, JJ juga ulang tahun. Semua JJ sudah didoakan melalui via Zoom. Dan hari ini hadir lagi, doakan lagi. Biar double portion berkatnya. Haleluya. Hari ini tema khotbahnya pentingnya mengandalkan Tuhan. Pentingnya mengandalkan Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pentingnya mengandalkan Tuhan. Nah, di situ jelas ayatnya di Yeremia 17 5 sampai 8. Ada ayatnya di situ ya? Ada. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menimbulkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan dan kebaikan buat Yesus. Tanggung. Pentingnya mengandalkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Pentingnya mengandalkan Tuhan. Acap kali kita orang Kristen, kita yang beragama Kristen, kita yang terlahir Kristen, itu begitu lahir, langsung jadi seorang Kristen. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba masalah datang setelah dia dewasa, mengalami berumah tangga, atau dia sekolah, dia akan mengalami banyak
masalah dalam hidupnya. Itulah manusia memang. Kita manusia ini tidak terlepas dari masalah. Tetapi ketika masalah datang, disitulah diuji seorang Kristennya. Ya, disitulah diuji agama Kristennya. Disitulah diuji kekuatan kekristenan kita. Kalau Bu Pipin bilang karesen, itu sudah karismatik banget, karesen. Jadi nggak gampang-gampang lagi. Tetapi ketika masalah datang, bertubi-tubi mendatangi kita, disitulah diujinya apakah kita akan terus mengandalkan Tuhan atau tidak. Ya, begitu lahir sudah jadi orang Kristen. Begitu ditanyain, kamu beragama apa? Kristen. Ya. Terus kalau masalah datang, kamu mengandalkan Tuhan atau tidak? Itu ketahuan. Ketika ada masalah datang, ketahuan belangnya orang Kristen seperti apa. Apakah dia akan lari dari masalahnya? Apakah dia akan pergi mengandalkan orang-orang di sekitarnya? Apakah dia akan datang pergi mengandalkan kepintarannya? Di situ letak masalahnya. Di situ letak masalahnya. Begitu ada masalah, apakah dia datang kepada Tuhan atau dia mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan orang lain, mengandalkan koneksinya, mengandalkan teman-temannya. Di situ diuji. Di situ diuji. Dan mengandalkan Tuhan itu apa sih? Apa sih mengandalkan Tuhan? Coba slide selanjutnya. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah menaruh kepercayaan kepada Allah. Ya, di situ kelihatan jelas. 2, 3 baca. Ya, mengandalkan Tuhan itu adalah menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Ya, ilustrasinya itu perhatikan, seorang yang sedang berdoa di hadapan Tuhan, lalu Tuhan hadir. Itu menaruh kepercayaan kita. Kalau bahasa Indonesianya berkata begini, menaruh kepercayaan kepada siapa? Kepada seseorang. Kepada siapa? Kepada yang kita kenal. Kita menaruh kepercayaan itu mengandalkan. Sama kalau kita nih, aku mengandalkan kamu aja deh. Kayaknya kita nggak mampu menyelesaikan pertandingan ini tanpa kamu. Kalau kita bertanding dalam olahraga, ada orang yang bermain bulu tangkis yang ternyata lebih hebat dari kita dalam suatu tim. Lalu dia bilang gini, saya mengandalkan kamu saja untuk membawa nama kampus kita harum, bisa menang. Kenapa dia sudah kalah? Artinya menaruh kepercayaan, menaruh beban itu kepada orang tersebut. Ya, simpelnya gitu, sederhananya. Sama orang tua yang mengandalkan anaknya, karena sudah tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan pendidikan. Bilang orang tuanya, nak, saya sudah nggak bisa lagi mengongkos kamu untuk membiayai kamu kuliah atau sekolah. Tetapi yang kamu bisa andalkan adalah kamu tes saja. Apakah kamu bisa dapat beasiswa? Apakah kamu dapat beasiswa untuk ditanggung supaya kamu bisa mendapatkan kuliah yang gratis? Mengandalkan kamu saja. Artinya orang tua ya menyerahkan kepercayaan buat anaknya. Nah gitu. Bisa tangkap? Yang mengerti katakan amin. Nah, harus dijelaskan dulu apa mengandalkan. Karena hari ini temanya kan pentingnya mengandalkan Tuhan. Coba next. Akibat tidak mengandalkan Tuhan. Akibat tidak mengandalkan Tuhan. Ayat yang kelima. Ini ada akibatnya ketika seseorang tidak mengandalkan Tuhan menurut kitab Yeremia yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi ada akibatnya
ada sebabnya, ada satu hukuman bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh harapnya kepada Tuhan. Tuhan nggak suka. Apa dia? Di ayat yang kelima, yang pertama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia berarti menjadikan manusia sebagai sandaran dan penentu utama dalam setiap rencana dan keputusan yang diambil. Apa bilang Tuhan di dalam ayat tersebut? Terkutuk. Tuhan gak suka. Tuhan gak suka ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu beban, menghadapi kepercayaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan mengandalkan orang lain. Lalu bilang Tuhan, terkutuk. Ayat. Ini versinya firman Tuhan, bukan versinya Pak Taktik. Kita sudah baca, karena pentingnya mengandalkan Tuhan. Begitu kita manusia, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, begitu kita percaya kepada diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita, atau mengandalkan koneksi kita, sudah jelas firman Tuhan berkata, terkutuklah. Nah, kalau mau bantah firman Tuhan, jangan bantah saya. Ya, terkutuklah. Jadi itu akibatnya. Kita akan jauh dari koneksi dari Tuhan. Kita akan jauh dari rasanya kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Dikit-dikit kita mengandalkan kepintaran kita. Dikit-dikit kita mengandalkan koneksi kita. Kita tidak mau tersungkur di kaki Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Makanya penting sekali, beberapa kali saya berkata, ayo doa. Ayo doa. Saya selalu ngajak doa, dan doa. Kenapa? Itu bukti kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau pagi hari kita bangun, kita doa. Kita sungguh, Tuhan berkati pekerjaanku. Aku tidak mampu, Tuhan, melakukan hari lepas hariku tanpa Engkau. Maka itu adalah bukti kita mengandalkan Dia. Coba cek dan recheck diri kita. Apakah setiap hari kita berdoa mengandalkan Tuhan? Kemarin waktu kami ikut beberapa diklat, ada seorang pengajar, seorang dosen yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dulu katanya, waktu saya ikut Tuhan, ini kesaksiannya, waktu saya ikut Tuhan pertama kali, saya mempunyai waktu doa yang luar biasa dengan Tuhan. Pagi-pagi saya berdoa, bisa 4 jam, 2 jam, sejam, pokoknya setiap hari ada waktu. Tapi lambat laun dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa. Nggak ada waktu, kesempatan itu untuk berdoa. Dan lambat laun ketika itu dia berkeluarga. Pagi-pagi harus antar anaknya, begitu anak sekolah, kemana. Jam pribadi dengan Tuhan itu sudah tidak ada. Lalu dia minta ampun kepada Tuhan. Aku minta ampun, tidak ada waktu sama sekali. Saya sudah dipakai Tuhan menjadi dosen yang luar biasa, mengajar di mana-mana, menjadi ketua ini, menjadi ketua itu. Akhirnya tidak ada waktu pribadi dengan Tuhan. Dia dituduh oleh iblis. Dituduh. Lalu yang kesaksian selanjutnya, dia bercerita, oh, saya tidak mau dituduh oleh iblis seperti ini. Saya mau dimanapun berdoa. Nah, perhatikan. Saya mau dimanapun berdoa. Kalau pagi hari saya nggak sempat, di mobil saya harus sempat berdoa dengan Tuhan. Begitu saya mau mengajar, saya berdoa lagi. Saya mengandalkan Tuhan. Begitu mau pelayanan, saya berdoa lagi. Saya mengandalkan Tuhan. Itu sama juga doa pribadi, Bapak Ibu. Nggak usah pakai, aduh terlalu rumit nih doa pagi, nggak mampu saya. Udahlah, jangan terlalu pikir, jangan tertuduh, jangan menganggap diri kita berdosa. Tetapi dimanapun, apa yang kita lakukan itu pilih waktu yang tepat untuk mengandalkan Tuhan. Mau mengerjakan, ibu-ibu nih, ibu-ibu mau masak, doa dulu, ya kan? Mau pergi ngantar anak, doa dulu.
Mau jemput anak, doa dulu. Itu mengandalkan Tuhan. Tuhan tuh maunya kita terpaut dengan Tuhan di dalam percakapan pribadi kita. Nggak usah pikir terlalu ngejelimet. Dimanapun, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Kita pun berhubungannya dengan roh. Cara berkomunikasi dengan roh melalui doa kita. Ya, yang mengerti katakan amin. Ya, yang kedua, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Nah, ini kerugiannya akibat tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Suatu kali ketika kita mulai di awal-awal kita andalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita berhasil. Lalu yang kedua, kita mulai andalkan kekuatan dan kepintaran kita berhasil. Ketiga, keempat, kelima, mulai sombong yang ada di diri kita. Lalu kita melupakan Tuhan kita. Hari Minggu mulai tidak ke gereja. Hari selanjutnya mulai tidak ada doa. Lalu tidak ada baca firman Tuhan. Lalu terhilang. Karena kepintaran, karena kekuatan sendiri. Begitu ada masalah, kita panggil, om, tolong saya. Tante, tolong saya. Kakak, tolong saya. Papa, mama, tolong saya. Seharusnya yang kita perlu datang dulu, Tuhan Yesus, tolong saya. Nah, apapun dalam doamu kepada Tuhan, supaya apa? Tidak terhilang. Dan rohani kita tetap terjaga, terpaut kepada Tuhan. Itu kenapa Tuhan sangat benci sekali, sampai bilang Tuhan terkutuk. Apa Ibu, itu terkutuk tuh nggak gampang-gampang loh. Kalau di perjanjian lama itu orang yang terkutuk tuh salah satunya apa? Penyakit kusta yang nggak bisa disembuh-sembuh, nggak bisa sembuh itu penyakit. Ya, sampai segitunya. Kalau orang terkutuk itu sudah jauh dari Tuhan. Apalagi Tuhan yang ngomong kayak gini, terkutuk. Ternyata Bapak Ibu, dosa kita salah satu yang terbesar sampai Tuhan bilang terkutuk, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain. Secara otomatis turun terkutuknya itu. Makanya setiap hari doa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Ya, aku mengandalkan Tuhan. Ada masalah keuangan, kita dikejar-kejar himpitan hutang, kita mengalami kebangkrutan. Yang kita andalkan siapa? Tuhan. Nanti dulu pinjam. Tuhan dulu. Pinjam itu opsi selanjutnya. Tapi yang pertama, datang ke Tuhan. Ya, supaya nanti nggak kena di hukumnya kitab Yeremia ini. Tegang semua kayak. Yang ketiga, kita cepat saja. Akibat tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ayat 6. Ayat 6, di ayat 6-nya. Di ayat 6-nya. Bisa guys ditampilkan ayat ke-6, balik ke slide kata di ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Di ayat ke-6. Yang ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dalam tanda kita sederhanakan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, otomatis dia tidak diberkati Tuhan. Poin ketiga, ia tidak akan diberkati Tuhan. Bayangin, sampai segitunya Tuhan, kamu
tidak akan diberkati Tuhan kalau tidak mengandalkan Tuhan, di ayat ke-6. Ayo. Jadi mulai sekarang sudah tahu konsekuensi yang akan terjadi, andalkan Tuhan. Simple, melalui doa-doamu. Caranya apa sih? Taktik untuk mengandalkan Tuhan. Loh, kita komunikasi kepada Tuhan, doa saja. Doa saja. Doa itu nggak bayar, tapi masalahnya lebih banyak orang milih tidur daripada doa. Boro-boro doa pribadi, doa sendiri, doa yang kita sambil jalan aja malas. Padahal kita tahu Tuhan tuh ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana, kita tidak andalkan. Ayo belajar untuk mengandalkan Tuhan. Gimana cara mengandalkan Tuhan tadi? Kita berdoa. Lalu kalau doa kita tidak dijawab, doa lagi. Begitu tidak dijawab, doa lagi. Begitu tidak dijawab, doa lagi. Sampai imanmu tumbuh kepada Tuhan. Doa terus. Saya sudah doakan rumah saya 4 tahun di Tangerang untuk terjual. Sampai sekarang belum terjual-jual. Apa yang saya lakukan? Saya doa lagi. Sampai imannya tumbuh kepada Tuhan. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Hasil orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau tadi akibat orang tidak mengandalkan Tuhan, sekarang hasil atau keuntungan orang mengandalkan Tuhan. Saya nggak buka ayat-ayat yang lain, cuman di sini saja, cuman di kitab Yeremia, ya, kitab Yeremia 17:5-8. Kita di situ ada akibat, ada keuntungannya juga. Ini keuntungannya. Hasil orang yang mengandalkan Tuhan, ayat yang ke-7. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Simpel saja. Ayat yang ke-7 berkata apa? Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan bilang dia diberkati. Nah, kalau Bapak Ibu doa kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, otomatis diberkati. Blessing datang daripada Tuhan. Blessing datang dari Tuhan Yesus. Blessing datang dari tempat yang maha tinggi. Datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, mengandalkan ini sudah tahu gitu. Kadang manusia ini sudah tahu mengandalkan Tuhan itu akan mendatangkan berkat dalam hidup. Yang diandalkan orang lain. Yang diandalkan kekuatan kepintaran. Karena panik kadang-kadang mengambil keputusan sendiri. Mulai sekarang ayo berubah. Bilang kanan kiri kita, ayo berubah. Jangan berubah jadi megaloman, bukan. Berubah, andalkan Tuhan. Bilang andalkan Tuhan. Nah, gitu. Yang kedua, keuntungan. Hasil orang yang mengandalkan Tuhan yang kedua, ayat 8. Kalau bisa, balik ke ayatnya tadi, ayat ke-8 kita baca sama-sama. Nanti di rumah Bapak Ibu belajar lagi ya firman ini. Nanti saya akan bagikan slide-nya supaya nanti belajar lagi di rumah. Ayat ke-8 kita baca sama-sama 2-3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Coba perhatikan, sudah diberkati Tuhan. Lalu ayat ke-8, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut atau khawatir dalam situasi hidup, karena akar mereka tertanam jauh di dalam
Allah. Kita nggak perlu khawatir. Apapun juga masalah hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, begitu kita tertanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka kita akan kuat menghadapinya. Kenapa? Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati. Makanya harus tertanam. Gimana cara supaya tertanam, Mbak David? Ya, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dengar khotbah, suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan lagu-lagu cinta terus, sekali-kali lagunya buat Tuhan dong. Diimbangin lah. Nggak dosa Bapak Ibu nyanyikan lagu-lagu Iwan Fals, nyanyikan lagu-lagu Balonko ada 5, nggak dosa. Tetapi belum tentu membuatmu berakar di dalam Tuhan. Apa yang membuatmu berakar dalam Tuhan? Ketika kami menyanyikan lagu-lagu rohani kepada Tuhan, lagu-lagu yang menyenangkan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, lalu Tuhan akan turun mendatangi kita. Aduh anakku, tadi kita sudah belajar kan? Apa tujuan penyembahan tadi? Ada 5. Ya, POP sudah mengatakan berulang-ulang. Saya pun mengajar Bapak Ibu, artinya Tuhan minta sampaikan saya untuk menyampaikan kepada jemaat. Itu saja. Kenapa? Banyak dari kita yang nggak mau mempraktekkan. Kenapa selalu berulang-ulang? Kenapa? Kita mungkin bosan nyembah Tuhan. Lebih menarik nonton drama Korea, lebih menarik nonton bola voli, lebih menarik nonton acara kampus, lebih menarik waktunya pacaran. Tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Boro-boro waktu menyembah Tuhan. Hari Minggu pun hampir saya nggak datang, Bapak Gembala. Saking sibuknya saya. Saya lebih sibuk dari Pak Jokowi, saya lebih sibuk dari Prabowo, saya lebih sibuk dari papa saya, dari ibu saya lebih sibuk, nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk nyembah-nyembah Tuhan. Lalu jangan salahkan Tuhan. Ketika ada masalah, lalu bilang, Tuhan, ketika kita mengandalkan diri kita, terkutuk. Jangan salahkan Tuhan. Begitu masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi nyembah Tuhan males. Cuma disuruh Tuhan nyanyi, sembah Dia, ngobrol, doa. Itu tanda kita untuk mengandalkan Tuhan. Lalu ketika kita mengandalkan Tuhan, kamu diberkati. Lalu begitu kita mengandalkan Tuhan, kamu berakar di dalam Tuhan. Nah, itu saja. Nggak usah muter-muter sana, ini aja dilakuin. Kita ini sudah bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita ini cuman hari Senin ada doa BPT, Piajum, EPT hari Senin pagi, hari Selasa pagi Piajum, itu pun 1 jam. Hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 Piajum. Belum disuruh datang ke sini. Kalau dibanding saya dan istri waktu dulu, kami setiap pagi doa pagi, gerejanya jauh, dan itu wajib hukumnya. Wajib. Mau hujan, mau panas, pergi berangkat, bawa anak kecil, masih bayi si Daud. Lalu ketika kami dipakai oleh Tuhan, karena kami ada bayar harga di situ, ada sebab dan akibat. Ya, selain kasih anugerah Tuhan memakai hidup kita, Dia menentukan kita menjadi hamba-Nya, menjadi orang-orang kepercayaannya. Ada juga tugas kita, yaitu apa? Menyembah Dia, taat. Jangan mentang-mentang ini, anugerah Tuhan. Kita ini dipilih jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, itu anugerah Tuhan. Sebatas anugerah kah? Dan tidak ada tugas kita kah? Kalau semua anugerah gampang banget. Gampang banget. Itu nggak sebatas itu Bapak Ibu. Dia itu akan menjadi suatu kebiasaan, jadi habit kita ketika kita suka mengandalkan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kita.
Ini kalau nggak salah yang kedua kali saya sampaikan, tapi dengan versi yang berbeda. Coba kalau ada waktu Bapak Ibu, cuman download Zoom, ada kota, sambil belekanmu ada nih, nggak usah sikat gigi, ikut aja Zoom jam 5 sampai jam 6 pagi. Buktikan bahwa kamu mengandalkan Tuhan. Ikut aja doa pagi. Nanti lambat laun akan rapat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali Minggu. Karena tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bukan buat saya, tapi buat Bapak Ibu diberkati Tuhan. Memang ngantuk di jam itu. Jam nanti hari Senin jam 7 sampai jam 8 itu nggak ganggu kita kok. Ya toh, cuma sebentar. Jam 7 sampai 8 itu cuma kita nyanyi, kita ngadapin Zoom, orang lain yang mimpin. Tapi tahu nggak, alam roh, begitu kita masuk di dalam doa, sungguh-sungguh ikut di dalamnya, pertumbuhan rohanimu semakin dekat dengan Tuhan. Kamu semakin berakar, masuk ke bawah. Lalu air kehidupan itu, sumber air kehidupan memberikan pertumbuhan buat Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya kita, kalau nggak suka doa mengandalkan Tuhan, hilang kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pintar teologi, pintar secara pendidikan, S1, S2, dokter, tapi mengandalkan otak, nggak mampu. Yang perlu kita andalkan Tuhan. Ada banyak yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan saya lihat satu persatu hilang di jalan. Ada beberapa yang lulusan teologi jual sayur di pasar. Kenapa? Karena pendidikan ya sekedar pendidikan, tetapi jam doa hilang. Mengandalkan Tuhan hilang. Lalu gimana Tuhan mau pakai? Lalu melihat teman seangkatan, kamu dipakai Tuhan. Tanya, yang dipakai Tuhan luar biasa itu kenapa dia? Tanya, pasti dia bayar harga. Ada dalam doa khusus dengan Tuhan. Kalau nggak bisa, ayo ikut yang sama-sama. Pak, saya susah ikut doa. Kalau saya sendiri, saya doa itu ngantuk. Nggak ada yang mainin gitar. Lalu nggak ada yang nyampaikan firman, ayo ikutin di Zoom. Di Zoom tuh banyak, terserah mau ikut yang Philip Mantopak, mau ikut yang versi yang mana-mana lah. Ikutin saja. Banyak yang membuat pertumbuhan rohani kita bagus, berakar, dan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Apalagi guys, ada slide terakhir kesimpulan. Iya, kesimpulannya. Ini kesimpulannya nih, semua yang dirangkum-rangkum itu tadi. Ya, kesimpulannya. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, jangan pernah andalkan manusia dan jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita nomor satukan Tuhan Yesus di dalam situasi apapun hidup kita. Maka Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kalau di dalam situasi apapun hidup kita, maka Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Salam bro. Baik berdiri. Firmannya sederhana sekali. Saya pun menyampaikannya, saya berusaha untuk yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita mempraktekannya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kemauan yang datangnya daripada kita sendiri. Supaya kita diberkati Tuhan Bapak Ibu. Tujuannya itu saja. Saya merindukan sekali jemaat-jemaat Kairos semuanya diberkati Tuhan.
Saya merindukan sekali jemaat-jemaat Kairos diberkati Tuhan. Dan caranya untuk diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Nggak ada cara lain. Nggak usah andalin koneksi. Andalkan Tuhan dulu. Andalkan Tuhan dulu. Karena begitu kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita sendiri, ingat apa yang dikatakan Tuhan, kita akan jadi terkutuk. Ini bukan saya yang menyampaikan, tetapi firman Tuhan yang berkata seperti itu. Alkitab berkata seperti itu, Bapak Ibu. Saya akan sampaikan apa yang sedang dikatakan oleh Alkitab, itu yang saya sampaikan. Saya merindukan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Begitu Bapak Ibu diberkati Tuhan, tertanam tumbuh dengan Tuhan, maka kerajaan surga menjadi milik Bapak Ibu. Serius. Begitu kita mengandalkan Tuhan, kita tertanam, kita suka menyembah Tuhan, kita nggak jauh-jauh dari kerajaan surga. Kita nggak jauh-jauh dari Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia menjemput kita di awan-awan permai, kita yang duluan dijemputnya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami, inilah hidup kami, jemaat Kairos Tuhan Yesus. Inilah kami para jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kami mau mengandalkan Tuhan, supaya hidup kami betul-betul diberkati oleh Tuhan Yesus. Supaya hidup kami berakar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka kami akan mendapatkan air-air kehidupan itu. Berkati satu persatu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jamah hati jemaat-jemaat-Mu, pengerja-Mu, bahkan yang di rumah ataupun yang di gereja ini, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, biar mereka semakin diberkati oleh Tuhan Yesus ketika mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih, biar kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Ku renungkan siang dan malam,